Sepak bola adalah olahraga yang sangat adil. Sampai Anda menyadari bahwa hukum meritokrasi di dunia ini seringkali kalah telak oleh satu hal yang terkuat di alam semesta. Hak prerogatif seorang pelatih yang keras kepala. Kita sering diajari bahwa kerja keras, trofi di lemari, dan statistik yang mentereng adalah kunci untuk mendapatkan tempat utama. Namun, bagi seorang penjaga gawang di tim nasional Spanyol, teori-teori indah dari buku saku kurikulum sepak bola modern itu tampaknya harus dibakar di depan muka publik. Mengapa demikian? Karena ketika Anda memiliki performa selevel dewa di kompetisi paling kompetitif sejagat raya, atau ketika Anda menjadi dinding kokoh yang membawa raksasa lokal menjuarai liga domestik, semua itu bisa mendadak tidak berarti apa-apa di hadapan restu keramat seorang Luis de la Fuente. Mari kita bedah sebuah ironi besar yang sedang terjadi di bawah Mister Gawang Larwa menjelang Piala Dunia 2026. Bayangkan, Anda adalah David Raya. Anda baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Arsenal. Bukan cuma sekedar main bagus, Anda membawa The Gunners menjuarai Premier League, meraih penghargaan Golden Glove 3 musim beruntun, mencatatkan 19 clean sheet dari 37 laga, kebobolan hanya 26 gol, dan memiliki persentase penyelamatan hampir mencapai 70%. Bahkan, Anda baru saja bertarung habis-habisan selama 120 menit di final Liga Champions. Di Inggris, publik memuja Anda sebagai reinkarnasi dinding Berlin. Namun begitu Anda mendarat di pemusatan latihan timnas Spanyol, status Anda langsung berubah, pelapis abadi. Kalau David Raya yang juara Premier League saja harus tahu diri, bagaimana dengan Joan Garcia? Kiper muda Barcelona ini tampil kesurupan sepanjang musim. Dia mengawali lini belakang El Barça meraih trofi La Liga, menyabet gelar Golden Glove domestik, mencatatkan persentase penyelamatan gila di angka 77,9% dan memiliki akurasi umpan kaki setingkat gelandang serang yaitu 89,7%. Joan Garcia adalah perwujudan sempurna dari modern ball playing goalkeeper yang diidamkan setiap pelatih fana di bumi ini. Dia adalah masa depan, dia adalah tembok kokoh, dia adalah tren masa kini. Namun, siapa yang memegang tahta nomor 1 yang tidak tersentuh itu? Jawabannya adalah Unai Simon. Mari kita tengok rapor sang kiper utama Athletic Bilbao ini di Liga Domestik musim terbaru. Bilbao finish di peringkat 12 La Liga. Sepanjang musim, gawang Unai Simon menjadi wahana rekreasi bagi penyerang lawan. Kebobolan 54 gol, dia hanya mampu mencatatkan 6 clean sheet dari 37 pertandingan. Persentase penyelamatan merosot ke angka 64,9%. Dan akurasi umpannya hancur lebur di angka 58%. Jika statistik ini dipajang di grup WhatsApp komunitas pencinta bola Indonesia, Unai Simon sudah pasti dicap sebagai kiper setelan pabrik yang rawan blunder, atau minimal disamakan dengan kiper futsal komplek yang hobi maju tapi lupa jalan pulang. Secara matematika di atas kertas, menaruh Unai Simon di atas David Raya dan Joan Garcia adalah sebuah tindakan yang menantang logika sehat. Ini seperti Anda lebih memilih memakai ponsel lipat jadul yang layarnya sudah bergaris-garis ketimbang iPhone 17 Pro Max atau Samsung S24 Ultra yang masih mulus di dalam kota. Secara taktis, build up dari bawah yang diagung-agungkan sepak bola modern akan mendadak chaos jika kiper Anda memiliki akurasi umpan di bawah 60%. Ketika lawan menerapkan high pressing, kiper dengan akurasi umpan rendah akan dipaksa melakukan long ball spekulatif yang berujung pada hilangnya penguasaan bola. Secara XG atau expected goals, gawang Simon musim ini bocor jauh melebihi apa yang seharusnya digagalkan oleh seorang kiper level tim nasional. Lalu, mengapa Luis de la Fuente tetap teguh pada pendiriannya? Mengapa sang pelatih terkesan menutup mata dari angka-angka merah di atas kertas? Jawabannya keluar langsung dari mulut sang pelatih dengan nada yang sangat defensif. De la Fuente dengan lantang mengatakan bahwa di Inggris orang-orang memuja David Raya, tapi di Spanyol tidak ada yang membicarakannya. Dia menganggap kritik publik terhadap Unai Simon adalah sebuah tindakan yang sangat absurd dan tidak adil. Bagi De la Fuente, status Unai Simon tidak terbantahkan karena kualitas, kelas, rekam jejak, dan pengalaman profesionalnya yang telah teruji. Disinilah letak romantisasi yang berujung pada kenyataan pahit. De la Fuente tidak melihat performa semusim terakhir di klub, dia melihat sejarah. Unai Simon adalah pahlawan yang mengawal gawang Spanyol saat merengkuh trofi UEFA Euro 2024 dan UEFA National League 2023. Dia memiliki 57 caps internasional, angka yang membuat 8 caps milik David Raya dan 1 caps milik Joan Garcia terlihat seperti statistik pemain magang. Di mata staf kepelatihan, Simon adalah sweeper kiper yang sudah memahami luar dalam skema permainan taktis Laruha di turnamen besar. Pelatih Spanyol itu menganut prinsip kuno, jangan pernah memperbaiki sesuatu yang tidak rusak di turnamen resmi. Peduli setan dengan statistik jeblok di klub. Kalimat penutup De la Fuente sangat menohok. Kiper lain memang berbakat, tapi segala sesuatu ada waktunya masing-masing. Dengan kata lain, selama Unai Simon masih bernapas, kalian berdua antri dulu.
Eksperimen untuk melihat masa depan itu sempat dilakukan pada laga uji coba pramusim menjelang Piala Dunia 2026 kemarin malam di Stadion Riazor La Coruna. Spanyol menghadapi Irak dan Juan Garcia diberi kesempatan langka tampil sebagai starter sejak menit awal, memanfaatkan absennya David Raya yang masih libur tambahan pasca final Liga Champions. Hasilnya, laga berakhir imbang 1-1. Spanyol sempat unggul lewat Ferran Torres sebelum bek kiri Irak, Merkas Doski merangsek masuk dan melepaskan tendangan keras yang gagal dihalau Juan Garcia. Alhasil, debut starter sang kiper muda Barcelona dinodai oleh gol yang bersarang di sudut gawangnya. Garcia akhirnya digantikan pada menit ke-73 oleh Leo Roman. Hasil imbang melawan Irak ini langsung menjadi bahan gorengan hangat di media sosial. Netizen Indonesia dan fans layar kaca Spanyol langsung sibuk membuat meme. Kubu pemuja statistik klub langsung berteriak bahwa gol Irak itu tidak akan terjadi jika David Raya yang berdiri di bawah Mister. Sementara kubu loyalis Unai Simon langsung mendapatkan bahan bakar untuk membenarkan sabda De La Fuente. Mereka berkata, baru diberi panggung melawan Irak saja sudah kebobolan. Bagaimana mau mengawal gawang di fase grup Piala Dunia yang sesungguhnya? Efek domino dari perdebatan ini membuat atmosfer di sekitar posisi penjaga gawang Spanyol menjadi sangat toksik dan penuh tekanan. Kini, Spanyol menyisakan satu laga uji coba pamungkas melawan Peru pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Laga ini diproyeksikan menjadi momen kembalinya David Raya ke lapangan untuk membuktikan kelayakannya. Setelah itu, rombongan La Roja akan langsung terbang menuju Amerika Utara untuk bertarung di grup H Piala Dunia 2026. Tugas berat sudah menanti mereka di Atlanta Stadium melawan Tanjung Verde pada 16 Juni, disusul Arab Saudi pada 22 Juni, sebelum menjalani laga hidup mati penentu juara grup melawan Uruguay di Guadalajara, Meksiko pada 27 Juni. Pada akhirnya, panggung akbar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada nanti akan menjadi hakim paling kejam bagi keputusan Luis de la Fuente. Jika Spanyol melaju jauh dan Unai Simon tampil kesurupan menyelamatkan penalti seperti di Euro atau National League lalu, maka de la Fuente akan dipuja sebagai jenius yang memahami anti kesetiaan dan hierarki tim. Namun, jika gawang Spanyol rontok di fase grup akibat blunder atau ketidakmampuan sang kiper utama dalam mengalirkan bola dari bawah, maka bersiaplah melihat sang pelatih dihantam badai kritik dan dijadikan badut nasional. Karena dalam sepak bola turnamen, batas antara keputusan taktis yang berani dan kebobolan yang hakiki itu hanya berjarak 90 menit pertandingan. Mari kita saksikan bersama, apakah keberuntungan turnamen masih akan menaungi Unai Simon, atau justru bangku cadangan Spanyol akan menjadi tempat paling mewah sekaligus paling nyesek bagi dua peraih Golden Glove terbaik di Eropa saat ini.